Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Daris Hadianto MPD dan rekan-rekan semua, perkenalkan, saya Sapa Mas Anda dengan NIM 2103450 dari Program Studi Pendidikan Masyarakat Universitas Pendidikan Indonesia. Di sini saya akan mempresentasikan hasil tugas saya, yaitu artikel ilmiah untuk mata kuliah Bahasa Indonesia yang saya beri judul Pengaruh Pembelajaran Mandiri Terhadap Hasil Belajar Anak. Sebelumnya, saya ucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Daris Hadianto MPD yang telah membimbing saya dalam menyusun artikel ilmiah ini. Adapun topik bahasan yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini yaitu 1. Abstrak, yang kedua, pendahuluan, yang ketiga, metode penelitian, yang keempat, hasil dan pembahasan, dan yang kelima, kesimpulan. Penelitian ini dilatar belakangi oleh adanya pandemi COVID-19 yang mengharuskan para peserta didik melakukan pembelajaran mandiri di rumahnya masing-masing atau learning at home dengan cara berinisiatif mencari sumber pembelajaran melalui video, e-book, ataupun website yang menunjang materi pembelajaran yang sudah diberikan oleh guru agar dapat melatih kedisiplinan dan juga kemandirian anak sehingga menjadi manusia yang ideal. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran mandiri terhadap hasil belajar anak, model-model pembelajaran mandiri, dan juga faktor apa saja yang mempengaruhi hasil belajar anak. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode survei desain cross-section dengan partisipan 30 orang anak, 15 orang tua, dan 15 orang guru. Hasil penelitian ini adalah pembelajaran mandiri berpengaruh terhadap hasil belajar anak. Model pembelajaran mandiri yang diketahui dan pernah dilakukan oleh anak adalah belajar mandiri atau independent learning, serta faktor internal dan juga faktor eksternal itu sangat berpengaruh terhadap hasil belajar anak. Maka dari itu, pembelajaran mandiri berpengaruh terhadap hasil belajar anak. Saya pun mengambil kata kunci untuk artikel ini yaitu pembelajaran mandiri, hasil belajar anak, dan model pembelajaran mandiri. Berdasarkan fungsi pendidikan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, pembelajaran mandiri membuat seorang anak terbiasa memiliki konsep belajar mandiri dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa dengan cara berakhlak mulia, mandiri, mampu berpikir kritis, kreatif, berilmu, dan bertanggung jawab. Pembelajaran mandiri atau self-regulated learning adalah strategi pembelajaran individual yang bisa diatur sendiri dengan memiliki 4 pilar, yaitu pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan kemampuan menyesuaikan diri sehingga dapat belajar secara mandiri dan memperlancar proses pembelajaran. Pembelajaran mandiri adalah salah satu strategi pembelajaran yang dianggap efektif untuk anak agar dapat belajar secara mandiri dan dapat meningkatkan hasil belajar anak baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotornya. Penelitian terdahulu yang relevan dengan penelitian saya yaitu yang pertama, penerapan model pembelajaran mandiri untuk meningkatkan minat dan kemandirian belajar siswa pada mata pelajaran teknologi informasi dan komunikasi oleh Okta Kampikus dan juga Predik pada 2015. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa penerapan model pembelajaran mandiri melalui modul pembelajaran teknologi informasi dan komunikasi itu dapat meningkatkan kemandirian dan juga minat belajar siswa. Yang kedua, penerapan metode pembelajaran mandiri dalam meningkatkan hasil belajar peserta didik oleh Putra, Kamil, dan Pramudia pada 2017. Penelitian tersebut menjelaskan bahwa metode pembelajaran mandiri pada peserta didik paket C PKBM Bima Mandiri dilakukan untuk mengatasi permasalahan motivasi belajar peserta didik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui pengaruh pembelajaran mandiri terhadap hasil belajar anak, model-model pembelajaran mandiri, dan faktor apa saja yang mempengaruhi hasil belajar anak. Pembelajaran mandiri dapat menambah pengetahuan, keterampilan, kemandirian, dan kemampuan belajar seseorang agar dapat belajar mandiri dengan model-model pembelajaran yang sesuai dengan minat masing-masing anak. Menurut Yamin 2008, pembelajaran mandiri membuat anak terbiasa berpikir kritis, terampil, dapat memecahkan masalah, percaya diri, dan bertanggung jawab terhadap hasil belajarnya. Sementara menurut Sukmadinata, hasil belajar adalah penguasaan pengetahuan, keterampilan berpikir, maupun keterampilan motorik dari aspek kognitif, afektif, dan psikomotor. Metode penelitian pada penelitian ini menggunakan metode survei desain cross-section. Metode survei dilakukan agar dapat melihat pengaruh pembelajaran mandiri terhadap hasil belajar anak. Hasil data dari analisis data ini akan dilihat pada setiap individu agar memperlihatkan pengaruh pembelajaran mandiri terhadap hasil belajar anak. Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner Google Form, buku, jurnal,
maupun website internet yang menunjang proses penelitian. Prosedur yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu, yang pertama, memutuskan latar belakang menggunakan metode survei. Yang kedua, mengidentifikasi landasan teori. Yang ketiga, mengidentifikasikan pertanyaan penelitian atau hipotesis. Yang keempat, mengidentifikasi populasi, teknik sampling, dan juga sampel. Yang kelima, menentukan desain penelitian dan juga metode penggunaan data. Yang keenam, mengembangkan instrumen. Yang ketujuh, mengelola instrumen. Yang kedelapan, menganalisis data. Dan yang kesembilan, menulis laporan kesimpulan. Partisipan atau sumber data pada penelitian ini yaitu data primer dan data sekunder. Data primer yaitu data langsung seperti 30 orang anak, 15 orang tua, dan 15 orang guru melalui kuesioner Google Forms secara online yang relevan dengan topik penelitian. Sedangkan data sekunder yaitu data yang berhubungan dengan topik penelitian seperti buku, jurnal, dan website internet yang mendukung topik penelitian. Hasil dan pembahasan. Yang pertama, pengaruh pembelajaran mandiri terhadap hasil belajar anak. Saya melakukan penelitian ini dengan 7 dimensi untuk melihat pengaruh pembelajaran mandiri terhadap hasil belajar anak. Dimensi tersebut antara lain karakteristik individual, manajemen diri, kebebasan terhadap pembelajaran, dan evaluasi pembelajaran untuk pembelajaran mandiri. Lalu aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor untuk hasil belajar anak. Data hasil penelitian tersebut antara lain dapat saya simpulkan bahwa pembelajaran mandiri berpengaruh terhadap hasil belajar anak, baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor, sehingga anak dapat terbiasa berpikir kritis, kreatif, inovatif, terampil, dan bertanggung jawab untuk memperhatikan, menanggapi, menilai, menghargai, mengatur, dan mengorganisasikan orang lain. Hasil dan pembahasan yang kedua yaitu model pembelajaran mandiri. Saya melakukan penelitian ini dengan 5 model pembelajaran mandiri, yaitu yang pertama, belajar mandiri atau independent learning, yang kedua, pendidikan progresif atau pembelajaran dengan pendekatan proses keterampilan, yang ketiga, pembelajaran berbasis masalah atau problem-based learning, yang keempat, pembelajaran kuantum atau pembelajaran tradisional dengan suasana yang menyenangkan, yang kelima, manajemen pelatihan berbasis belajar mandiri atau non-formal. Data hasil penelitian tersebut antara lain dapat saya simpulkan bahwa model pembelajaran mandiri yang diketahui dan pernah dilakukan oleh anak adalah belajar mandiri atau independent learning. Menurut Harsono 2008, belajar mandiri atau independent learning yaitu model pembelajaran mandiri yang berpusat pada siswa atau student-centered approach. Karena seorang siswa itu dapat mengatur dan mengontrol dirinya agar dapat mengonsep, merancang, melaksanakan, dan mengevaluasi diri sendiri sehingga dapat bebas melakukan proses pembelajaran. Pembahasan yang ketiga yaitu faktor yang mempengaruhi hasil belajar anak. Faktor-faktor yang mempengaruhi hasil belajar anak yaitu ada faktor internal dan faktor eksternal. Data hasil penelitian antara lain, menurut Slamato pada 2010, faktor yang mempengaruhi hasil belajar anak yaitu faktor internal berupa kondisi fisiologis seperti kesehatan jasmani dan panca indera yang bebas dari penyakit atau kesehatan tubuh, serta kondisi psikologi seperti sikap, bakat, minat, motivasi, dan kesiapan belajar yang akan berpengaruh terhadap hasil belajar anak. Sementara faktor eksternal berada dari luar individu, seperti kondisi sosial yaitu keluarga, guru, teman, tetangga, dan masyarakat. Lalu ada kondisi non-sosial seperti tempat tinggal, tempat sekolah, alat belajar, dan waktu belajar yang akan berpengaruh terhadap hasil belajar anak. Maka dari itu, faktor internal dan faktor eksternal itu berpengaruh terhadap hasil belajar anak. Kesimpulan yang dapat saya ambil dari penelitian ini yaitu, pembelajaran mandiri dapat berpengaruh terhadap hasil belajar anak, baik dari segi kognitif, afektif, dan psikomotor, karena setiap anak dapat terbiasa berpikir kritis, kreatif, inovatif, terampil, dan bertanggung jawab untuk memperhatikan, menanggapi, menilai, menghargai, mengatur, dan mengorganisasikan orang lain. Model pembelajaran yang diketahui dan pernah dilakukan oleh anak yaitu belajar mandiri atau independent learning. Lalu, faktor internal seperti kesehatan jasmani, panca indera, dan psikologis, serta faktor eksternal seperti lingkungan non-sosial dan juga sosial dapat berpengaruh terhadap hasil belajar anak.
Maka dari itu, pembelajaran mandiri berpengaruh terhadap hasil belajar anak. Sekian pemaparan yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kesalahan kata. Terima kasih kepada semua audiens yang telah memperhatikan dan menyimak pemaparan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.